Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randa dengan NIM 223384. Baiklah, kepada Bapak Arafat yang terhormat, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dan penyerahan kemajuan 1 dan kemajuan 2. Saya memahami bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan saya sangat menyesali ketidaktepatan tugasnya. Alasan tugas saya terlambat adalah karena di situ tidak ada tanggal deadline-nya. Saya mengalami kesulitan karena itu, yang menyebabkan saya tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, saya menyadari bahwa ini bukan alasan yang dapat diterima, dan saya harus lebih baik dalam mengelola waktu dan prioritas saya. Saya telah menyampaikan saya ingin menyelesaikan kedua kemajuan 1 dan kemajuan 2 tersebut, dan akan segera menyerahkan kepada Bapak di e-learning. Saya akan memastikan untuk mempelajari dari pengalaman ini dan menerapkan strategi yang lebih efektif untuk mengatur waktu dan memenuhi waktu di masa depan. Saya sangat menghargai pengertian dan kesabaran Bapak. Saya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja saya dan memenuhi harapan Bapak dalam program ini. Saya mengambil desain tentang Spring. Bahan untuk Pegas yaitu Pegas Verclad. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul Coil Spring. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Coil Spring atau Pegas spiral merupakan komponen esensial dalam berbagai sistem mekanik, khususnya pada sistem suspensi kendaraan. Perannya dalam meredam getaran dan memberikan kenyamanan berkendaraan tidak dapat diabaikan. Ini bertujuan untuk mengupas tuntas mengenai prinsip kerja, jenis material, serta perhitungan desain coil. Penulis berharap saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman mengenai coil spring, baik bagi kelangganan akademis, praktis, maupun bagi siapa saja yang tertarik dengan dunia teknik mekanik. Bahan untuk Pegas yaitu sistem suspensi memegang peranan penting bagi sepeda motor. Sistem suspensi pada sepeda motor terdiri dari pegas, koil, peredam, hidrolik. Pegas koil memungkinkan roda sepeda motor bergerak secara independen dari sosinya. Peredam hidrolik mengendalikan dan mengatur pergerakan pegas. Fungsi utama suspensi sepeda motor adalah untuk mengisolasi sasis dan pengendaraan dari ketidaksempurnaan jalan. Dengan sistem ini, suspensi yang tepat, efek getaran akibat lubang, gundukan, tikungan, dan gaya akselerasi atau deselerasi dapat minimalkan. Fungsi utama Pegas adalah menyimpan energi elastis dan bila diperlukan melepaskan lagi energi elastis yang disimpan per satuan volume dalam sepotong bahan yang diberi tekanan seragam terhadap suatu tekanan adalah Wf sama dengan 1/2 O/2 per E, di mana E adalah modulus Young yang ingin memaksimalkan Wf. Pegas akan merusak jika tegangan melebihi tegangan luluh atau tegangan kegagalan. F kendalanya adalah F. Jadi kerapatan energi memaksimumkan adalah Wf sama dengan 1/2 0/2 F per E. Batang torsi dan Pegas daun kurang efisien dari Pegas aksial karena
sebagian besar material tidak terbebani sebenarnya. Material pada sumbu netral misalnya tidak terbebani sama sekali untuk pegas daun. Namun seperti yang ditunjukkan, hasil ini tidak memenuhi pilihan material. Material terbaik untuk pegas apapun bentuknya adalah material dengan nilai terbesar. M1 sama dengan O pangkat 2 F per E. Jika berat bukan volume yang terjadi masalah, kita harus membaginya dengan kepadatan yang memberi energi yang tersimpan persatuan berat dan mencapai bahan dengan nilai kepadatan yang tinggi. Pilihan bahan untuk pegas dengan volume minimum ditunjukkan pada gambar 6.12. Garis keluarga bahan penghubung kemiringan dengan nilai M1 1/4 2F sama dengan E yang sama garis dengan nilai M1. Tertinggi terletak di bagian kanan bawah. Garis tebal adalah salah satu garis tersebut diposisikan sedemikian rupa sehingga sebagian bahan dibiarkan terbuka. Pilihan terbaik adalah baja berkekuatan tinggi yang terletak di dekat ujung atas garis. Bahan lain juga disarankan. CFRP sekarang digunakan untuk pegas truk. Padon titanium, bagus tetapi mahal. Dan nilon, mainan anak-anak seringkali memiliki pegas nilon. Dan tentu saja elastomer. Perhatikan bagaimana prosedur tersebut telah mengidentifikasi kandidat dari hampir setiap kelas bahan: logam, polimer, elastomer, dan komposit. Bahan-bahan tersebut tercantum dengan komentar dalam tabel 6.12. Pemilihan bahan untuk pegas ringan ditunjukkan pada gambar 6.12. Garis kemiringan 2 menghubungkan material dengan nilai yang sama. N62 sama dengan sigma F per P pangkat 2 E per P sama dengan sigma 2 F per EP. Bahan untuk pegas kecil, baja berkekuatan tinggi. Pegas bagus kaca CFRP dan GFRP, semuanya dalam kondisi yang tepat dapat menjadi pegas yang bagus. Elastomer sangat bagus, keramik dihilangkan karena kekuatan tariknya yang rendah. Material for efficient small spring. 1 ditunjukkan pada nilai M2 1/4 2 kJ atau kilogram. Logam karena kepadatannya yang tinggi kurang bagus dibandingkan komposit dan jauh lebih bagus dibandingkan elastomer. Kandidat tercantum dalam tabel 6.12. Bahan tradisional untuk busur panas sekarang muncul. Banyaknya pertimbangan tambahan yang masuk dalam pemilihan bahan untuk pegas. Pegas untuk suspensi kendaraan harus tahan terhadap kelelahan dan korosi mesin. Pegas katup harus mampu menahan suhu tinggi. Properti yang lebih halus adalah koefisien kehilangan yang ditunjukkan pada gambar 4.9. Polimer memiliki faktor kehilangan yang relatif tinggi dan menghilangkan energi saat bergetar. Logam ini dikeraskan dengan kuat. Tidak demikian polimer karena menyerap, tidak cocok untuk pegas yang membawa beban tetap, meskipun masih sangat bagus untuk menangkap dan menemukan pegas yang menghabiskan sebagian besar waktu tanpa tekanan. Baiklah,
saya membuat coil spring berbasis laporan simulasi model yang dianalisis menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Simulasi bertujuan mengevaluasi berkekuatan dan stabilitas struktur terhadap beban tetap. Jenis analisis yang digunakan adalah static analysis yang menilai respons struktur terhadap gaya yang diterapkan termasuk deformasi, tegangan, dan stres. Tujuan utamanya adalah menilai apakah desain model coil spring di bawah beban tertentu, serta memahami bagaimana material dan bentuk model mendistribusikan gaya secara efisien. Asumsi dan informasi dasar, yaitu asumsi. Simulasi menggunakan pendekatan linear, elastis isotropik. Suhu 0 regangan diatur pada 298 Kelvin. Tiada pengaruh tekanan fluida dan perpindahan besar. Tidak diperhitungkan gesekan antara permukaan tidak diaktifkan dalam simulasi ini. Selanjutnya, informasi model. Nama model per atau disebut coil spring, konfigurasi default, properti geometri, massa 0,05083 kg, volume 6.51671 mm², densitas 7,800 kg atau m². Model ini dianalisis dalam konfigurasi statis menggunakan mesh solid berkualitas tinggi. Dan selanjutnya, properti material. Material yang digunakan adalah plain carbon steel dengan karakteristik utama: kekuatan luluh 220 594 MPa, modulus elastisitas 210 GPa, koefisien ekspansi thermal 1.3E 0,5/K, rasio Poisson 0,28. Material ini memiliki sifat yang kuat untuk beban statis, menjadikan pilihan ideal untuk komponen yang dirancang. Beban dan kondisi perbatasan. 1. Beban yang diterapkan gaya beban normal sebesar 50 Newton. Diterapkan pada satu permukaan model tipe beban, gaya distribusi seragam. Selanjutnya, tumpuannya, Victures. Tumpuan tetap salah satu permukaan model dikonfigurasikan sebagai fixed geometri, memastikan tidak ada gerakan atau rotasi pada permukaan tersebut. Kondisi perbatasan ini mensimulasikan keadaan di mana model sepenuhnya stabil di satu sisi saat menerima beban di sisi lain. Ya. Hasil simulasi. Stres bagian 1, stres von Mises stres. Nilai maksimum 21611 MPa. Stres memaksimumkan berada jauh di bawah berkekuatan luluh material 220,594 MPa. Ini berarti struktur aman dan tidak mengalami deformasi permanen akibat beban yang diterapkan. Selanjutnya yaitu perpindahan displacement. Nilai maksimum 2.144E 07 mm dalam arah Y. Perubahan posisi sangat kecil menunjukkan deformasi yang hampir tidak terlihat. Mengindikasikan desain yang stabil. Selanjutnya, regangan Stein. Nilai maksimum 5.611 E05. Regangan ini menunjukkan perubahan dimensi material akibat beban, tetapi nilainya sangat kecil, sehingga materialnya tetap berada dalam batas elastis. Dan terakhir, gaya dan momen reaksi.
Total gaya reaksi adalah 51,6071 Newton yang mencangkup komponen X, Y, dan Z. Tidak ada komponen reaksi signifikan menunjukkan distribusi beban yang efisien. Informasi mesh. Simulasi menggunakan mesh solid dengan parameter sebagai berikut. Ukuran elemen 1.87893 mm. Jumlah elemen 9,613. Jumlah not 20,193. Kualitas mesh tinggi 92,6%. Elemen memiliki rasio aspek 3. Mesh berkualitas tinggi memastikan akurasi hasil simulasi dengan distorsi elemen mendekati 0. Kesimpulannya adalah hasil simulasi menunjukkan bahwa desain model coil spring aman untuk beban yang diterapkan. Poin utamanya adalah keamanan material, stres maksimum 21,6.611 MPa, jauh di bawah kekuatan luluh 220.594 MPa. Memastikan struktur tidak akan mengalami kerusakan permanen. Stabilitas struktur perpindahan sangat kecil. 2.144E 07 mm menunjukkan desain sangat stabil. Efisiensi desain. Distribusi beban dan regangan berada dalam batas aman rekomendasi. Model ini cocok untuk aplikasi dengan beban tetap serupa. Jika beban lebih tinggi direncanakan, analisis tambahan diperlukan untuk memvalidasi desain. Optimalisasi setelah lanjut dapat dilakukan untuk mengurangi massa atau menggunakan material alternatif untuk efisiensi biaya. Untuk selanjutnya, untuk kemajuan 2, simulasi menganalisis desain klep bersama topi klep menggunakan SolidWorks. Jenis analisis adalah statics analysis, bertujuan mengevaluasi bagaimana struktur merespon dan tetap yang diterapkan pada model. Tujuan utama: menilai keamanan struktur, stabilitas, serta efisiensi desain dalam mendistribusikan gaya. Asumsi dan informasi model. Asumsinya adalah analisis mengasumsikan material bersifat linear, elastis, isotropik. Suhu nol regangan adalah 298 Kelvin. Efek tekanan fluida dikecualikan dan perpindahan besar tidak diperhitungkan. Gesekan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya, informasi model. Nama modelnya adalah klep sama topi per klep. Properti geometrinya tidak diketahui. Massa 0,06949 kg. Volumenya 8,79591 mm². Densitasnya 7,900 kg per m². Model ini terdiri dari satu solid body bernama Bosch Extrude. Properti material. Material yang digunakan adalah baja karbon IC 1020 dengan karakteristik utama: kekuatan luluh 351.571 MPa dengan modulusnya elastisitas 200 GPa. Koefisien ekspansi termal 1.5E05 per K. Rasio presionnya adalah 0,29. Material ini dikenal kuat dan stabil untuk aplikasi mekanis. Lalu beban dan kondisi pembatasan.
Beban yang diterapkan gaya beban normal sebesar sama dengan yang tadi, 50 Newton diterapkan pada satu permukaan. Jenis beban distribusikan seragam di perpanjang permukaan. Selanjutnya tumpuan, fiktur, geometri tetap. Satu permukaan model dikonfigurasikan sebagai V-shape geometri, memastikan tidak ada gerakan pada permukaan tersebut. Kondisi ini meniru situasi dunia nyata, di mana model sepenuhnya stabil saat menerima gaya. Selanjutnya, hasil simulasi. Von Minestress nilai maksimumnya 22.551 MPa. Not lokasi maksimum 23.100. Nilai ini jauh di bawah kekuatan luluh material 351571 MPa, menegaskan bahwa desain aman. Lalu perpindahan display cemen, nilai maksimum 1.157E 058 mm pada notch 15757. Perpindahan sangat kecil, menunjukkan desain sangat kaku dan stabil. Selanjutnya yaitu regangan strain. Nilai maksimum 7.721E 05 pada elemen 436. Nilai ini mencerminkan perubahan dimensi yang sangat kecil akibat beban. Dan selanjutnya gaya dan momen reaksi. Total gaya reaksi pada seluruh model adalah 522562 Newton. Tidak ada momen reaksi signifikan, menunjukkan distribusi beban yang efektif. Informasi mesh, ukuran elemen 2.0.2.06536 mm, jumlah not 23359, jumlah elemen 11905. Kualitas mesh tinggi 86,8%. Elemen memiliki rasio aspek elemen terdistorsi adalah 0,0%. Memastikan hasil simulasi yang handal. Kesimpulannya adalah hasil simulasi menunjukkan bahwa desain topi klep aman untuk kondisi beban yang diterapkan. Selanjutnya yaitu ke poin utamanya, keamanan material. Stres maksimum jauh di bawah kekuatan luluh material, memastikan struktur tidak mengalami kerusakan permanen. Stabilitas struktur, perpindahan sangat kecil, menunjukkan desain yang sangat stabil. Efisiensi desain, distribusi beban dan regangan pada dalam batas aman rekomendasi. Desain ini cocok untuk beban tetap serupa. Analisis tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan keamanan pada beban yang lebih besar, yaitu optimasi desain dapat dilakukan untuk mengurangi masa sambil mempertahankan kekuatan. Baiklah, sampai di situ kemajuan 1 dan kemajuan 2 saya beserta UASnya untuk video, dan saya Muhammad Randa sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyaman yang ditimbulkan oleh keterlambatan saya ini. Saya memahami bahwa kecepatan waktu saya penting dalam proses pembelajaran, dan saya tidak akan belajar dari pengalaman ini untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Saya akan lebih proaktif dalam mengatur waktu dan mengelola beban tugas saya, serta memastikan bahwa saya memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Saya berterima kasih atas pengertian dan kesabaran Bapak. Baiklah, sampai di situ kemajuan saya. Saya Muhammad Randa. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.